Para pendengar podcast sahabat KKN BPM Gondokusuman 2021, selamat datang di zona podcast rungon-rungon yang tentu saja tanpa waton, alon lan sidik-sidik sing penting bisa kelakon. Di sini kami tidak muluk-muluk dan sekadar ingin berbagi cerita bersama yang mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu namun ingin mendengarkan kembali dan bernostalgia. Pasti sudah cukup lama ya teman-teman tidak mendengar kembali mengenai intonasi. Nah, kami di episode kali ini akan membahas hal tersebut. Istimewanya nih, kami tidak memberikan contoh dalam bahasa Indonesia, namun dalam bahasa Jawa. Jadi, semoga pendengar yang bukan penutur bahasa Jawa tidak kebingungan, serta bisa dijadikan wahana belajar baru, belajar bahasa terutama ya. Oke, dari mana kan kita mulai? Pertama, pasti adalah definisi. Kalau intonasi menurut KBBI ini digolongkan sebagai nomina atau kata benda. Nah, salah satu artinya itu diambilkan dari bidang linguistik atau bidang yang mempelajari bahasa dan didefinisikan sebagai lagu kalimat. Dari sini kita pahami kalau intonasi itu terjadi saat kita melisankan suatu ujaran ataupun tulisan. Sebenarnya nggak cuma melisankan ya, tetapi seperti membatin suatu tulisan. Secara nggak sadar, kita mengintonasikan sesuatu yang kita baca sesuai asumsi kita, imajinasi kita, bahkan berdasarkan mood dan perasaan kita. Nah, teman-teman, lagu kalimat atau intonasi ini benar-benar penting saat kita berbicara dan membaca ya terutama. Kalau dikasih rating dan penilaian, intonasi itu berapa per 10 sih? Kalau kami kasih ratingnya 11 per 10 teman-teman. Meskipun demikian, tidak hanya intonasi ya yang memiliki peran penting, ada beberapa unsur lain yang juga penting untuk diperhatikan saat kita berbicara, membaca, dan lain sebagainya. Orang akan paham apa yang kita maksud dalam pembicaraan dengan mendengar intonasi kita. Bisa jadi kita bertanya dengan intonasi bermacam-macam untuk menunjukkan, oh ini maksudnya adalah pertanyaan, oh ini maksudnya pernyataan, pemberitaan, penegasan, dan lain sebagainya. Kita semua saat berbicara itu sudah pasti pakai intonasi ya. Meskipun ada orang yang kita anggap flat atau datar nada bicaranya, namun karena itu adalah karakter bawaan, dalam kedataran itu pun mereka memiliki intonasi tersendiri yang khas begitu, dan kita bisa paham hanya dengan mendalami karakter mereka. Intonasi ini gak cuma penting dalam dunia realita nih, dalam dunia pelaku budaya, seni, penikmat maupun pencipta seni benar-benar intens dalam menggunakan dan bermain dengan intonasi ini. Pasti udah tahu dong ya, karena kita juga sebagai penikmat seni drama, teater. Namun ranahnya nggak cuma di sana teman-teman. Kalau teman-teman biasa dengerin radio, kayak admin nih dulu mendengarkan radio itu pernah bertemu dengan sandiwara radio. Kalau sekarang nih ada podcast dengan konsep blind video. Kalau blind video gitu tuh, gimana cara kita bisa nikmatin ya? Iya teman-teman, dengan adanya intonasi yang ditekankan penggunaannya oleh voice over atau pengisi suara tersebut, sehingga telinga kita dimanja sekaligus diajarkan peka terhadap audio yang disuguhkan tanpa visual. Kalau di tahap awal nih, secara pengalaman tidak hanya kami pasti, pendengar juga di mana-mana menemukan ada sebagian orang yang pernah membaca dengan benar-benar datar tanpa intonasi, sehingga seringkali kita kebingungan, apa sih maksudnya yang dia bacakan tuh apa begitu. Yang jelas dong ulangin lagi dan beberapa kalimat yang sejenis begitu akan terlontar, dan hal itu bisa menimbulkan kesalahpahaman atau permasalahan dalam komunikasi dua arah begitu. Artinya kita masih perlu mengasah kemampuan kita mengintonasikan suatu tulisan saat diujarkan atau dilisankan, sehingga maksud dari penulisnya, pengarangnya, apa yang dipesankan tuh sampai begitu dengan baik ke pihak ketiga atau pihak yang kita ajak berbicara gitu. Karena itu tentu saja salah satu hal penting adalah praktik. Pasti pernah dengar dong ya peribahasa practice makes perfect. Maksudnya itu semakin banyak praktik yang kita lakukan, semakin membuat kita lincah dalam berselancar mempelajari sesuatu, salah satunya berintonasi ini.
Nah, sebelum dibacakan contoh, ada beberapa tips nih teman-teman dalam membacakan atau mengintonasikan suatu tulisan. Kita pertama perlu membaca keseluruhan yang akan kita bacakan atau yang akan kita lisankan. Kalau semisal tulisan itu terbagi dalam beberapa bab atau beberapa sequel, sederhananya kita dapat membaca per bab untuk mendapatkan inti makna atau ide pokok ya kalau dalam bahasa Indonesia begitu dari yang kita baca. Sehingga ketika kita sudah menemukan ide pokok, kita akan mudah menentukan intonasi yang akan kita pilih. Nah, kedua, menentukan intonasi yang tepat hasil dari pembacaan kita. Jadi semisal ada dialog, harus dibaca bagaimana, nadanya harus seperti apa, haruskah ngegas, datar, marah, menurun, atau justru lesu. Itu tergantung dari hasil pembacaan kita, serta penentuan kita terhadap apa yang kita baca. Serta tergantung bagaimana sih kita membawakannya, bagaimana kita hendak memberikan kesan dan pesan pada pendengar. Karena satu kalimat dapat ditangkap berbeda-beda hanya karena hal tersebut disampaikan dengan nada yang beda. Jadi harus berhati-hati ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, membacakan dengan intonasi yang telah kita sepakati dengan diri sendiri. Oh, saya harus membacanya begini, saya akan membawakannya seperti ini. Lalu coba kita bacakan. Jika dirasa kurang tepat, kurang menyampaikan pesan yang ingin disampaikan, maka bisa kita perbaiki lagi dan begitu seterusnya hingga kita mencapai final. Oke, di sini setelah tips akan dibacakan cerita pendek dari bahasa Jawa. Judulnya WC yang ditulis oleh Mas Suryo Rakil Putra yang dimuat dalam Kalawarti Joko Lodang tahun 2000. Cerita ini kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan cerkak atau cerita cekak, yang kalau dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih cerita pendek gitu ya. Secara umum dari hasil pembacaan kami, cerkak ini mengisahkan tentang culture shock seorang tokoh karena dalam cerita, tokoh ini dikisahkan sedang bepergian keluar kota. Oke, langsung saja kita bacakan. Selamat menyimak. WC dening Suryo Rakil Putra. Sakwise puluhan tahun impen-impenan, pungkasane Mbok Maknan entuk trontong-trontong yen impene bakal keturutan. Wingi awan anake sing sekolah ing SD nampa layang sing isine poniman. Anake mbarep sing wis 20 taun urip ing Jakarta janjeni metuk wong tuane ing stasiun supaya tilik menyang Jakarta. Numpak sepur saka Kutoarjo sing mangkat jam 5 sore. Mudhun ing stasiun Senen. Aku metuk ing kono. Ngono wos inti unine layang. Waktu sing dijanjekake anake isih 5 dina. Pak lan Mbok Maknan migunakake wektu iku kanggo cepak-cepak. Ora lali uga takon-takon marang tangga teparo ngenani abang birune Jakarta. Tiang badhe numpak sepur niku kedah tumbas karcis, Wak. Ngono jlentre tanggane nalika Pak Maknan takon piye carane numpak kereta. Jur, ning endi oleh tuku? Nggih teng stasiun niku. Piye yen kowe dak sambati pisan ngeterke aku tekan stasiun kono nukokake karcis kanggo aku lan mbok demu. Jeng napa, Wak? Sustu sore. Insyaallah. Tenan ya? Insyaallah. Sauntara iku, Mbok Maknan uga ora kalah ibut. Bareng ngerti isine layang, wong iku gage keklumpuk werna-werna. Emping, gula Jawa, rangginang, lan barang wektune karis dina jenang alot lan wajik mlebu tas. Sing dadekake atine sar-saran nalika ngrembug perkara sandangan sing dienggo, ujare kanca-kancane Petan, kaya sing asring ditonton ing televisi kae, wong-wong wadon tuwa pisan panganggone rok utawa daster. Malah ora setitik sing nganggo kathok dawa utawa kulot. Mergo selawasi urip anggon-anggone mung tapihan lan kebaya, ing sawijine sore dheweke nyelakke takon marang sing lanang. Sok yen sida nyang Jakarta, aku nganggo apa ya Pakmu? Ngono pitakone wedi-wedi wani.
Apane sing nganggo apa? Klambi sing tak nggo ing Jakarta jare ora ana wong tapihan lan bayakan. Sapa sing kondo? Tangga teparo. Lanjur karepmu? Kowe arep nganggo apa? Karepku ya cari anan bayakan. Ning apa kira-kira ora dirurui wong akeh? Walah mbokmu. Pak Maknan gebes-gebes. Mbok oleh mikir aja werna-werna. Perkara ana sing ngaruh-ruhi, ana sing nyenges, rasa digape. Ora yen mego dicenges raimu dadi grimpil. Mbok Maknan delek-delek. Waktu terus gumlinding. Nah, demikian teman-teman edisi berbagi cerita, intonasi, serta contohnya dari cerkak WC berbahasa Jawa dalam podcast Rungon-Rungon episode kali ini. Semoga cuplikan tadi dan pembahasan yang sudah kita bicarakan bisa menambah keterampilan kita nih dalam melisankan suatu tulisan biar pendengar kita bisa semakin memahami pesan yang hendak disampaikan. Apabila dari sahabat pendengar terdapat kritik, saran, atau request pembahasan, boleh banget nih dan dapat disampaikan melalui direct message Instagram @kkn_gondokusuman2021. Dan tunggu kami di episode selanjutnya yang akan rilis besok. Terima kasih, jaga hati, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.